Cara imam merapatkan shaf makmum. Pertanyaan: apa kalimat yang tepat yang harus diucapkan imam ketika merapatkan shaf makmum? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan anjuran Nabi SAW untuk merapatkan shaf. Di antaranya, 1. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memerintahkan makmumnya, aqimus sufufakum wa tarasu, yang artinya, luruskan shaf kalian dan rapatkan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Juga dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengucapkan, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis salah, yang artinya, luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. 3. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memerintahkan, aqimus shaffi fis salah, fa inna iqamatas shaffi min husnis salah, yang artinya, luruskan shaf dalam salat, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. 4. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memerintahkan, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, yang artinya, luruskan dan jangan berselisih dalam melurusnya shaf, sehingga hati kalian menjadi berselisih. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW memerintahkan di atas sambil mengusap pundak-pundak makmum. Hadis riwayat Muslim. 5. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW memerintahkan, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujadin lisyaitan, yang artinya, luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah perlunak pundak kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Makna perlunak pundak kalian untuk saudaranya adalah hendaknya dia mempermudah setiap orang yang masuk shaf dengan berusaha agar pundaknya tidak mengganggu orang lain. 6. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memerintahkan, atimus shaffal muqaddam thumma alladhi yalihi, yang artinya, penuhi shaf depan, kemudian shaf berikutnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dan masih terdapat beberapa riwayat lainnya yang itu semua menunjukkan betapa besar perhatian Nabi SAW terhadap kesempurnaan salat jamaah yang meliputi lurus dan rapatnya shaf, terpenuhi shaf terdepan, tidak boleh ada yang berbeda, tidak mengganggu sesama jamaah, dan seterusnya. Apakah harus kalimat di atas? Jika kita perhatikan, semua riwayat di atas, redaksi yang disampaikan Nabi SAW ketika menata shaf sahabat, berbeda-beda antara satu kesempatan dengan kesempatan yang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kalimat baku yang harus diucapkan oleh imam ketika menata shaf makmum. Karena yang lebih menjadi tujuan adalah bagaimana makmum shafnya rapat, lurus, tidak ada celah, shaf depan dipenuhi terlebih dahulu, dan seterusnya. Bukan semata-mata kalimat tanpa makna. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, jika imam melihat shaf para makmum telah lurus rapat dan jamaah sudah menempati posisi lurus dengan tepat, yang benar, imam tidak perlu menyuruh makmum luruskan, karena shaf sudah lurus, kecuali jika maksud imam menyuruh makmum untuk terus mempertahankan lurusnya shaf. Karena kalimat semacam ini memiliki maksud sebagaimana maknanya, bukan semata diucapkan begitu saja tanpa maksud. Liqa bab al-maftuh. Dengan demikian, perintah imam semacam ini harus disesuaikan dengan kondisi makmumnya. Ketika kebanyakan makmum tidak memahami bahasa Arab, akan percuma ketika imam memerintahkan mereka untuk meluruskan shaf seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis di atas. Makmum tidak akan merespon perintahnya. Mungkin Anda pernah melihat sebuah jamaah ketika imam sudah mengingatkan, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat, tapi ternyata shaf makmum tetap belepotan dan tidak lurus. Padahal mereka dengan serempak mengatakan, sami'na wa ata'na, yang artinya kami dengar dan kami taat. Di mana taatnya sementara shafnya masih tidak lurus dan rapat. Dalam kondisi ini akan lebih tepat imam menggunakan bahasa yang mereka pahami, seperti luruskan shaf, rapatkan shaf agar tidak diisi setan atau yang semisalnya. Demikian,
Allahu a'lam.